Nggak mungkin. Kok bisa? Kok bisa sih? Kurang cukup bukti biasanya. Kalau kejaksaan masih menolak, berarti harus ada yang dilengkapi oleh kepolisian. Nah, karena waktu penahanannya 20 hari, terus kan bisa diperpanjang tuh 60 hari ya, penahanan yang kedua itu. Nah, polisi punya hak untuk itu, gitu loh. Nah, jika sampai penahanannya memang sudah habis-habis, nggak cukup bukti, maka Mbak Nikita wajib dilepas. Tapi dilepas aja. Dilepas bukan berarti kasusnya di SP3, bukan. Dilepas proses penahanannya, tapi proses hukum berlanjut sampai betul-betul bisa diterima oleh kejaksaan. Tapi ketika tidak diterima dalam batas waktu tertentu, maka bisa saja di SP3 karena tidak cukup bukti tadi itu. Itu sih yang saya lihat ya, yang saya ketahui. Bang, bebaskan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ya bisa ada kemungkinan besar di persidangan nanti bebas. Karena alat bukti yang dipakai itu rekam-rekamnya itu kan melanggar pidana. Jadi Disebarluaskan gitu ya. bagaimana satu peristiwa hukum mendapatkan alat bukti ini dengan cara diduga melanggar satu pasal pidana? Gimana itu kayak gitu? Itu dari awal saya sudah omongin dan terakhir saya lihat termasuk Bang Hotman juga sudah berkomentar soal itu, bahwa alat bukti rekaman yang direkam secara diam-diam yang bukan dari institusi Polri, Kejaksaan atau KPK itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Ini kata Bang Hotman loh ya. Ya, ada juga update seperti ini ya. Kasusnya Pak RK ini sengaja di-up terus biar apa? Kata gitu. Biar kasusnya si MS ya, ini hilang ya, tenggelam atau terlupakan gitu. Lihat si Mbak Elsie ini, dekatnya sama siapa katanya gitu. Sama si duta apa nih, Blazer FS gitu. Oh ya, diplesetin ya. Bujer atau Blazer, tukang pansos nimbrung biar dapat duit. Ya iyalah, kalau nggak nimbrung dia nggak bisa makan. WKWK katanya. Bener-bener si mafia skincare ini ya, bujernya nggak main-main. Dia rela bayar mahal, yang penting dia nggak di PJR gitu ya. NM aja bisa disuap 4M, apalagi cuma cewek model LC begitu, katanya gitu. Punya anak juga kan bisa hasil dari, waduh Salome. Kalaupun bener punya anak dari Pak RK, saya yakin bukan cuma dari Pak RK aja, katanya gitu. Biar Tuhan secepatnya kasih mereka semua karma balasan yang berlipat, katanya gitu. Amin, katanya gitu tuh. Apa nih, ada cerdas dikit, bukan pengalihan isu mafia skincare keles sulit amat loh, yang ada juga pengalihan isu kasus korupsinya RK, makanya jangan lihat berita gosip mulu, katanya gitu. Katanya Kang Pecel nih, katanya gitu, betul banget, katanya gitu, justice for NM gitu ya. Lagi-lagi pro dan kontra emang akan selalu ada gitu ya. Iyalah, heran deh kenapa LC ini juga ngoceh mulu. Intinya pantau terus mafia skincare ini, apalagi apa nih, SLS selesai lebaran gitu ya, belum ada hasil katanya gitu. Iya, belum lagi tadi kan yang disampaikan oleh beberapa ahli hukum ataupun pengacara-pengacara yang dimintai keterangan sejauh ini mengatakan memang kurangnya bukti, itu kenapa ya belum P21 sampai sekarang belum disidangkan gitu loh. Jadi ya kalau misal seperti itu, ngapain sih orang buru-buru ditahan kalau memang semua berkasnya itu belum lengkap gitu. Oke lah ada bukti ya, itu kenapa dijadikan statusnya menjadi tersangka hingga ditahan sampai saat ini. Tapi kejelasan kasusnya seperti apa nih gitu, kenapa kejaksaan bisa menolak hal tersebut untuk bisa segera dipersidangkan gitu ya, untuk segera disidangkan gitu. Jadi ya asumsi para orang-orang kemudian praktisi hukum juga menduga ya kemungkinan besar karena kurangnya beberapa bukti yang menguatkan kasus ini untuk segera diproses ke pengadilan gitu loh. Ya ada juga nih Viti ya, berupa artikel menuliskan pasangan dokter mafia skincare katanya gitu ya, RG dan suaminya antara bisnis kecantikan dan praktek ilegal katanya gitu. Waduh banyak tuh ya poin-poinnya. BPOM tidak transparan katanya gitu ya, diam dan tidak bertindak gitu ya. Meski ada bukti kuat terkait produk ilegal, kemudian juga diduga ada kepentingan terselubung dalam industri skincare gitu.
Kemudian tentang perusahaannya di situ disebutkan ya PT-PT-nya. Kemudian juga dugaan pelanggaran. Jadi produk skincare palsu, label kandungan tidak sesuai gitu ya dari hasil laboratorium, penggunaan nomor BPOM palsu. Waduh, apa tuh? Di packaging produk secara ilegal ya, beredar luas di media sosial dari konsumen yang dirugikan gitu ya. Beredar luas di media sosial dari konsumen yang dirugikan gitu, maksudnya hasil apa tuh uji lab ya menunjukkan produk hanya berisi air. Waduh. Coba nih apa tanggapan para warganet tentang VT berikut tadi itu? Kalau banyak uang pasti aman katanya gitu. Mungkin si Ono sudah terima THR makanya DRG gitu, maksudnya kali ya, santai-santai aja gitu. Ayo lawan mafia skincare katanya. Suka juga joget tuh katanya itu. Astaga, mau jadi apa negara ini katanya gitu. Siramannya kuat cuy katanya gitu. Iya, kuat banget. Ya, sebagai video penutup untuk updatean kali ini ada sebuah video menunjukkan cara baru para owner brand ini berjualan ya, dengan pura-pura shock katanya, dugaannya gitu. Jadi untuk mengambil apa nih atensi dari penontonnya nih. Salah satunya contohnya seperti ini. Coba kita lihat salah satunya ya. Masa? Harga spesial Ramadan ketika itu katanya ya. Nggak Dia yang mungkin. bikin, dia yang shock katanya gitu. Oh, Coba. banding simpel ya. Banding ya, dibanding. Masa? Yes. Coba. Heh, ini aku nggak salah. Cushion apa? Cushion yang shade natural, Natural, terus peach note, peach note, pensil alis dark brown. pensil alis, harganya cuman 339. 339.000. ini benar. Iya. Coba lihat dulu. Sayang, itu kayaknya di etalase apa? Dua. Dua ada yang salah deh. Kan nggak mungkin kayak gini harganya. Berarti satuannya 113. Ada cushion, ya kan? Cushion natural. Terus ada Peach note. lip set peach note lagi. Kalian Best tahu seller kan lagi. peach note best seller. Tambah Tambah pensil alis pensil yang dark alis brown lagi. dark brown lagi. Ini Kan best semua seller. yang dipakai ini ya. Paket simpel namanya. Paket simple. Pakai simple bundling. Iya iya, harganya cuma 339. Murah banget. Jadi satunya 113. Berarti ini aja harganya 270 ya. Puluhan. Ini aja harganya 270, 180. Cushion Terus 180 ya, Kak? ini Pensil Seharus- alis 79. 89. Oh, pensil alis 89. ntar aku coba dulu ya. Lip set berapa? Lip set 200. Kocak. 289 ya? 289. 289. 289 tambah Tambah cushion 180. 180. Tambah ini 89. Itu 89. 89. 558. Tapi kalian bisa tebus murah Kalian di hemat 300 200.000. Tuh. 339. udah aku masukin 500 paket. Jebret, Nah, no. cepetan. Di stok nggak tuh kayak langsung? gini nggak 500 mau paket lagi. yuk. Cuman hari ini aja sayang. Masuk. Masuk. Buruan check out payment sekarang juga. Paket simpel bundling namanya, saya udah masuk buruan. Buruan. Sayang. Itu harganya nggak mungkin. Makanya aku kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin ada cushion, terus ada lip set, bisa? terus ada Kok pensil alis. bisa sih? Ini ya pakai kalian bagi-bagi hampers ke bestie kalian. Ih, Tuh, cakep buat banget. Pampers bagus loh sayang. Ya, buat dipakai ini, buat dipakai cushionnya Hari natural lagi. Set natural lagi, terus peach note lagi. Peach note lagi. Ada berapa sih dibatasin nggak pokoknya? So, Dibatasin yang ini kasih. dibatasin ya. Yang mau check out buruan. Udah masuk sayang, udah masuk sayangku ya. Udah masuk sayangku, cintaku udah masuk. Udah sayang. masuk. Masuk. Langsung check out payment sayang. 339 udah dapat cushion, udah dapat lip set, udah dapat pensil alis. Oke, stop. Kita baca komentar atau tanggapan dari warganet ya sekalian menutup perjumpaan kita kali ini nih. Yang pertama, oke captionnya dulu deh ini. Kalian percaya katanya gitu. Kemudian komentar pertama, jago banget, aktingnya bagus nih buat film Beranak dalam Kubur 2 katanya.
Mending pakai nih beberapa brand ini ya gitu, best katanya gitu. Bagus banget aktingnya, boleh jadi pemeran film. Aduh, siksa kubur lagi. Gratis juga Oga makainya Rahma kata gitu. Pura-pura kaget, hahaha, gesturnya aja kelihatan katanya gitu. Dikasih juga Oga kata gitu. Gimana menurut kalian ya? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya.